Oke rekan RU, terima kasih atas kebersamaan Anda masih di program yang satu ini dan masih bersama saya Raja EB dan kedua narasumber kita yang sudah hadir ke studio Pelita 8 TV. Dan seperti biasanya, kalau tadi pembahasan kita sudah kita mendengarkan paparan darinya Ibu Ranasari, Ibu atau mamanya si boceh ini, dan juga tadi ada dari Bang Muhammad Nazar. Nah, sedikit Bang Muhammad Nazar, kembali kita akan coba ke Anda. Melanjutkan kembali tadi yang sudah kita jeda. Bang Nazar sendiri melihat boceh ini, nah kan lawan main filmnya ini kan, kelebihan-kelebihan boceh tadi sudah disampaikan. Yang menarik dari boceh itu apa kira-kira ya, disukai oleh kalangan banyak, yang paling menarik daripada penonton kita ini? Oke, yang paling menarik tentang si boceh ini menurut pribadi saya, di bidang entertainment dia masih anak kecil, tapi IQ dia tinggi, acting dia bagus, dan mantap pegang ya bahasa Aceh, mantap pegang ramah, dan hanya pernah ikut urung jipu urung ngebut urung ci hal biasa mantap. Dalam bidang acting dia memang semua juga rekan, semua jadi kawan. Mungkin anak kelebihan bagi kan. Dan dari pelaba macam kilu-kiluhan ya bahasa Aceh. Iya, kelebihannya berarti dari usia dini bisa kelebihannya bisa istilahnya beradaptasi lah ya, dengan rekan-rekan pelawan mainnya. Itu salah satu yang kelebihan dari boceh ya. Di boceh menyusudin adik naya urut. Ana. Pakan naya dek? Ana si orang si orang si. Hebat mudah gengnya ji urut. Maksudnya mesti sibukkan urut? Sibukkan urut ya. Yo, Pak yo ji. Ya tipe. Tipe. Waktu tengah syuting mesti pegang action. Kiban boceh bukan langsung action ji. Gak baju. Salah satu baju kiban ada berapa? Enggak. Udah pegang. Hai apa gaji ngomong ada apa gaji? Mesti kan lu kemana jalawan? Gimana caranya? Mesti jadi taji yuwo Bang Raja umum. Mama yuwo cikung. Misalnya ini ayah. Yuwo di mama ci yuwo Bang Raja umum. Gimana? Bang Raja yuwo le mama di rumah. Kepugi walu. Putra pule, bukan betul. Yuda je. Putra je, rumpu tu. Kau masih? Kan, bortu. Kepu bortu ni bilang? Enggak ada orang kuah. Oh, punya bortu. Biasa berapa bortu? Kita dua bortu. Kepu bortu saat. Ada mangat bortu kan? Anak mangat bortu. Bukan apa mama orangnya anak mangat bortu. Orangnya dah bukan mak. Jut. Jadi nak ya orang ni. Ya, seperti itulah rekan RO. Kalau dalam segi aktingnya si boceh ini, pantang saja. Kalau udah kita langsung nyambung seperti itu ya Bu ya. Mungkin Ibu harus ada sedikit menambahkan Ibu Ranasari. Mau tahu siapa artis yang paling idolanya si boceh ini? Idola kah? Yang galak kah artis yang Mang Berge, Cik Nasrul. Di antara dua orangnya aku juga lah Berge dengan Cik Nasrul. Berge lagu Cik Nasrul Musonglap. Kiban Musonglap ji. Songlap kiban. Musuh Peng oleh merbek. Songlap di kedua lebek. Ada hidup kurang tu. Nah. Pane nak dapat petih yang kakak pengendung kat ini kakak. Petih kakak. Mana aku petih yang masa kerja aja buka Cik Nasrul juga ke Peng. Kerja kan buka ni ke Peng. Barunya nah. Lagi pengelung lah baby. Nak buku nak buku buku alam lagi alam. Buku kicau mana buku ji? Kita kicau buku ji bukan buku apa kicau? Betulnya buku ji ya. Gepri. Kakak dengan video. Ngebuka je lagi alam. Jadi alam buku ji ada gepri ya? Maka petik. Patih. Oh, dah patih. Ya, pengut tu. Mana dah patihnya? Kalau pengut doh lah. Kakak pengut yang Nasrul. Yang betul ke bukan dia? Betul yang baca kan?
Bacong. Bibi kan? Bibi. Ya kau petih ke bacong ya. Oke. Baik rekan RO di mana saja berada, ini boceh sedikit kita pancing langsung nyaut ya. Dan tadi mengatakan suka dia dengan Cik Nasro dan Cik Pergi. Kalau dari segi Cik Pergi, ini lagu punya Cik Nasro musuh lah. Ya, baik boleh tengok bu. Yang mau tak balu tengok bu. Aku pengen dong gitu. Oke. Kemudian dalam sehari-hari kesehariannya bocah ini apa ada bu? Selain dia ke sekolah misalnya, apakah ngaji? Pulang ngaji, main misalnya main kelereng, habis itu langsung kerjakan PR, ngapal Quran. Nah itu. Kalau malam dia berarti pagi sekolah, pulang sekolah jam 10, main sebentar jam 1 sampai jam 4 ngaji. Dari 4.56 main sebentar, habis maghrib ngaji jam 10 balik. Jadwal syutingnya gimana? Jadwal syuting hari Minggu aja. Kalaupun ada misalnya kalau nggak ada kegiatan apapun lagi, pulang sekolah baru syuting. Itu pun hari libur ngaji juga. Karena dia tuh nggak mau libur ngaji. Awal kisah kenalannya dengan Bang Muhammad Najar gimana nih hingga tembus kedengarannya syutingnya film ini hingga sampai ke negeri jiran Malaysia? Ceritanya begini, mula berkenal dengan si boceh bukan langsung ya sebenarnya. Lewat komentar ya bang? Bukan lewat komentar, kan lewat siapa tuh cicit dia. Cicit dia. Oh ya, Rizky ya. Rizky cicit dia bekerja di Malaysia. Bekerja sama saya kan di Malaysia. Saya kebetulan waktu itu di Malaysia juga. Ketika di Malaysia sebagai apa bang di sana tuh? Ketika di Malaysia jualan usaha juga ya? Usaha jualan jamu dan kedai gunting rambut juga. Oke, terus kita lanjut dengan mulai perkenalan dengan si bocah ya. Waktu di Malaysia cik dia kasih nomor ayah dia. Memang udah ngefan juga sama si bocah. Awal pertama fan deh. Fan di YouTube. Anak buku Jawa awal kayak aku marah. Apa nih? Kalian di YouTube. Ini kebetulan cik Jawa dong. Cerita itu mbak namanya. Yang nak kemudian juga. Pemanci bilang boy. Ya. Pegang apa saya ngayah haji yang si bulan kemudian si bulannya orang pun wajah kan kena wajah melempok lah dengan si bocah jumpa dengan si bocah langsung kenalan langsung kenalan malam waktu mamaknya rekaman di studio Ajir di Puntut di situlah perkenalan dengan si bocah. Bawa oleh-oleh apa Om Nadar? Milo. Karena bocah suka Milo dia. Ya, oke, baik rekan RO, sebelum kita bincang-bincang kembali akan kita simak dulu sebuah cuplikan bocah ini. Ayah. Buat. Kau minum apa? Yo. Memang memang belah ribe tapi memang hai beliau. Yang murah hai beliau 12.5. Kalau tu. Pura mai rau nak jalan muka ubi. Kau ni dah. Ada baru nak bayar baru ni. Kita ubi kalau gemak ke. Apa dah road kan. Nya model harga ni kan. Pu baje kan titik belu. Tiga beliau baje, nak wate roi. Wate panen. Yo kalau gemak kah kat tepi-tepi. Kelelong lo. Ni memang dah lebih besar ke Honda ya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi, dengan baginda namanya Ladin-Dari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Rasul sayang kasih Rasul cintamu. Ayah, baga nak pompa apa? Bentuk kakru banku numi balikut. Ikah pergi tak nak apa apa. Mio perlu bangku dengan balikut lagi mak dengan lo. Perlu dia.
Oke, baik, rekan RO, sudah kita saksikan tadi cuplikannya Boceh, memang sangat luar biasa sekali dalam peran-peran yang dimainkan. Dan kita kembali lagi untuk menanyakan kepada Bang Boceh. Bang Boceh dulu ya. Mau tahu nih Bang Boceh, siapa sih artis idolanya? Idolanya. Siapa tadi bilang? Ayo, so artis idola. Yang galak adik. Yang galak lo. Ayo. Berge kita. Artis idola. Karena mungkin dia kepengen seperti Berge. Seperti Berge ya. Karena dia kan bisa nyanyi juga. Ya. Dari berapa film yang pernah yang diperanin oleh si Boceh ini, Bu? Film apa yang paling disukai oleh masyarakat? Kalau film semua insya Allah banyak disukai. Kalau ada perannya si Boceh tadi. Salah satunya Poligami Itu Indah. Itu banyak orang komen bahwasanya berfaedah video film itu videonya itu. Bisa Ibu Ratna Sari cerita sedikit tentang film Poligami itu, mengisahkan tentang apa? Apakah? Ya, mengisahkan tentang ceritanya suami poligami kan. Itu suami poligami. Jadi cerita tentang dia itu suruh ayahnya buat kawin lagi. Oh, iya Boceh, kayu ayah kalau mau. Tepu. Ya nama lu abah. Jadi menyenang mak lu abah kah senang? Senang adik lu abah. Iya luar biasa kado. Jadi jut lah ayah kau nak betul. Cuma nanti klik mak sudah gede. Klik mak anapu. Klik mak pun saya mak. Klik maknya nama dia. Luar biasa. Oke. Iya, berarti menyemak klik anak upu bagi mayo nama ide. Berarti klik mandua ke bang? Klik mandua. Naya. Oh Naya, berarti Boceh jak ayah. Nama si uti atewo ayah bak mama pintu-pintu hang kutung leh gajak kah? Kuburan melain ayah. Iya rekan luar biasa sekali Bang Boceh ini ya. Sahabat kita ini sekali. Kemudian kita ini apa namanya hobinya Boceh sendiri Bu apa aja kan Bu? Dia kalau hobi mainnya raket, kelereng, main apa nih basket ya? Basket. Pekan galaknya Boceh? Galak sih. Galak kepu. Karena aku galak. Galak kepu galaknya. Karena lagi basket kepu galak Boceh basket. galak sih. Gimana cara dalam basket? Maksudnya bola. Ini nyaring tadi bola. Kalau yang nyaring menang. Oh, gimana cara dia ini menang kita? Dia maksudnya bola. Taman kita tiga kena. Oh, menang. Menang haru? Jangan lalu. Oh, luar biasa berarti. Mesti kan basket itu. Bola hana galak Boceh. Bola galak cik. Galak. Bola galak cik. Bola pak. Bola kaki kan? Bola lain galak. Galak. Bola listrik? Itu bang bola listrik. Bola listrik tak galak? Bola listrik. Bola lampu. Galak. Mana? Galak cik. Bola listrik. Mana? Kocak. Iya. Oke. Baik Bang Boceh, kita ke Bang Nazar lagi. Bang Muhammad Nazar, tadi Anda sebagai YouTuber dan juga pengusaha ya. Nah, kalau sekarang ini pengusaha lokal bergerak di bidang apa usaha kita? Selain dari seni ya. Ini kan usaha Anda seorang seniman dan juga menjadi pengusaha lokal. Apa usaha yang betul saya? Ada usaha sedikit, alhamdulillah, usaha di bidang perabot. Di bidang perabot baru bermula juga selama COVID pandemi. COVID pandemi ini kan nggak bisa balik Malaysia. Lemah lah pikiran buka usahanya ya Cek kan. Kebetulan pina tempat, ruko sendiri, buka usaha perabot di Blang Pria Gedung, baru jalan 3 bulan kan. Jadi bagaimana untuk mengisikan waktu ke seni? Waktu seni syuting segala macam itu bagaimana?
Yang pandai-pandai kan cok kesempatan dalam kebijakan kan. Oh benar. Yang utamakan fokus pada usaha. Di samping itu baru bermain di bidang entertainment ya. Ya. Kalau sebagai YouTuber, konten-konten YouTuber masih ini sebagai apa? Masih nebegot? Masih bang, masih. Tapi agak terkendala sedikit lah. Karena terlalu fokus pada usaha yang sudah ada sekarang kan. Terlalu fokus pada usaha perabot. Terganggulah dengan acting di YouTube. Karena sibuk usaha ya. Sibuk usaha. Oke, baik. Terima kasih Bang Muhammad Nazar. Kita jeda lagi setelah yang mau lewat berikut ini. Kita kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di program RO Raja Olah, Olah Sana, Olah Sini.